Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal PAT, kisi-kisi soal PAT untuk akuntansi dasar. Di video sebelumnya kita sudah membahas dari kisi-kisi nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, sampai nomor 5 kita akan melanjutkan ke nomor 6. Pada tanggal 17 Maret 2022 dijual barang dagangan pada toko maju sebesar 5 juta dengan syarat 2/10/30. Pencatatan dalam jurnal menggunakan sistem perpetual dengan harga pokok barang sebesar 4.600.000 adalah pencatatan untuk persediaan itu kan ada dua ya, ada perpetual, ada sistem perpetual ya, ada sistem periodik. Ingat, kalau periodik ini menggunakan akun apa? Akun pembelian yang dipakainya ya. Akun yang dipakainya itu adalah akun pembelian. Sedangkan perpetual, nah perpetual ini menggunakan akun persediaan barang dagangan yang menggunakan sistem perpetual. Nah, berarti kita lihat di sini, karena ini menggunakan perpetual, berarti pasti akun yang dipakainya adalah persediaan barang dagangan. Oke. Dijual barang dagangan pada toko maju sebesar 5 juta. Syaratnya ini, berarti penjualan secara kredit nih. Ini penjualan secara kredit ada syaratnya. Bagaimanakah cara mencatatnya ke dalam jurnal penjualan? Jika harga pokoknya adalah 4.600.000. Oke, kalau menggunakan sistem perpetual, nanti ada satu pasang ya jurnalnya itu. Jurnal pada saat mencatat piutangnya ya, dan mencatat harga pokoknya. Gitu ya. Berarti jawabannya kalau udah di kata kunci itu udah langsung sih jawabannya yang A. Kan ada dua nih, satu pasang. Yang lainnya kan cuma satu nih. Ini kan ada sepasang nih. Ada dua jurnal. Berarti kita cek saja. Berarti debitnya kan piutang sama penjualan. Nih kan piutangnya kan 5 juta nih. Dijualnya 5 juta berarti piutang kita 5 juta. Penjualnya berarti 5 juta. Nah, satu lagi karena ini kata kuncinya kan perpetual, ya. Perpetual itu berarti kan harus ada dua, ada harga pokoknya yang dipakainya persediaan barang dagangan. Nah, berarti ini debitnya harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagangan yang 4.600.000 yang ini. Nah, yang ini. Berarti kan ini artinya apa? Harga dasarnya itu atau harga modalnya kan 4.600.000 dijual 5 juta gitu maksudnya. Jadi piutang kita 5 juta dan persediaan barang dagangan kita berkurang senilai 4.600.000. Jadi langsung ini jawabannya yang A. Gitu. Mungkin saja nanti soalnya mintanya periodik ininya nih. Ya tinggal ganti saja, berarti akun yang dipakainya adalah pembelian. Nah ini ya, kalau untuk ketika melakukan pembelian barang dagangan, ini maksudnya ya. Tapi kalau untuk penjualannya, nggak usah ya, nggak usah ada kata pembelian. Misalnya di sini dibeli nih, dibeli barang dagangan misalnya, berarti akun yang pakainya adalah, kalau periodik berarti pembelian sama kas, kalau tunai pembeliannya. Kalau pembelian sekredit berarti pembelian sama hutang dagang gitu. Tapi kalau memakai sistem perpetual berarti debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya hutang dagang gitu. Kalau pembeliannya secara kredit, kalau tunai berarti persediaan barang dagangan debit, kreditnya kas. Itu ya. Kalau pembelian. Tapi kalau penjualan sama aja, berarti kan timbul piutang dagang sama penjualan. Cuman bedanya, kalau yang perpetual, ini harga pokoknya harus ditulis, harus dicatat. Gitu. Jadi persediaan barang dagangannya akan berkurang. Tapi kalau periodik, ini nggak usah ada ini. Gitu ya. Kita lanjutkan, nomor 7. Bukti transaksi yang menunjukkan adanya transaksi pengembalian barang dagang yang telah dijual. Pengembalian barang yang telah dijual. Nah, berarti ini antara nota debit atau nota kredit. Karena ini apa? Pengembalian barang itu berarti retur ya. Retur. Nah, retur apa ini? Retur penjualan. Karena ini adalah mengembalikan barang yang telah dijual. Retur penjualan. Nah, ini biasa sering ketukar ya. Antara nota debit sama nota kredit. Nah, karena ini nggak mungkin yang CDE itu nota kontan. Itu berarti bukti penjualan atau pembelian secara tunai ya.
Kalau faktur penjualan berarti bukti penjual secara kredit, kalau faktur pembelian berarti bukti pembelian secara kredit. Nah, karena ini adalah retur, berarti antara nota debit sama nota kredit. Nah, kita perhatikan contohnya seperti ini, ilustrasikan. A, misalnya ya, ini menjual barang ke B. Ya, menjual, misalnya menjual 100 barang ke B. Nah, kemudian besoknya karena ternyata ada yang rusak, ya, ada yang rusak, barangnya 10 misalnya dibalikin ke A. Nah, 10 diretur namanya. Diretur 10. Nah, berarti gini nih ya. Dari pihak B itu berarti dia punya apa ke A? Punya utang. Ya. Sedangkan A ini ke B itu punya apa? Punya piutang. Nah, berarti kalau dibalikin 10 oleh B, berarti si utang B bertambah atau berkurang? Berarti berkurang. Ya, kalau utang berkurang itu di sebelah debit. Tuh. Kan utang itu saldo normanya kredit. Berarti kalau berkurang berarti sebelah debit. Makanya ini disebut dengan nota debit. Buktinya. Maksudnya apa? Debitkan hutang saya, kata si B ke siapa? Ke A. Nah, buktinya namanya nota debit. Gitu ya. Maksudnya kenapa disebut nota debit? Itu karena kata si B itu debitkan hutang saya ke A gitu. Karena ada yang dikembalikan 10. Gitu ya, paham nggak? Kalau A, nah ini balasannya dari A. Jadi, piutang itu kan sebelah debit ya normalnya. Dia punya piutang ke B sebesar 100 tadinya. Nih, 100. Karena dikembalikan, berarti piutangnya menjadi berkurang. Piutang berkurang berarti sebelah kredit. Makanya dinamakan nota kredit. Itu jawaban atau balasan dari nota debit yang dikirimkan oleh pembeli, oleh si B. Si B kan pembeli nih, si A penjual. Ini pembeli, ini penjual, ini si B pembeli. Paham ya? Berarti ini pengembalian barang yang telah dijual, berarti namanya nota kredit. Ini kan dia pihak penjual nih. Nih, ini pihak penjual si A itu. Pihak penjual, ini si B pihak pembeli. Berarti transaksi pengembalian barang dagangan yang telah dijual. Berarti namanya nota kredit. Maksudnya piutangnya sudah saya kredit ke B tuh. Itu kan. B ngirimin nota debit. Maksudnya apa? Debit kan hutang saya gitu. Karena ini yang dibalikin 10. Terus jawaban si A, iya oke gitu. Piutangnya sudah saya kredit, piutang saya ke si B. Itu paham ya? Berarti ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 8. Ini ada transaksi, ada 5 transaksi. Pertanyaannya adalah, transaksi yang menyebabkan piutang dagang bertambah. Ditunjukkan oleh nomor berapa? Piutangnya bertambah. Oke, nomor 1. Penyebarannya sebesar 4 juta dengan syarat. Oke, ini berarti betul ya. Penjualannya bertambah. Piutangnya bertambah kan ya? Karena penjualan barang dagangan dengan syarat ini piutang. Berarti piutang bertambah. Yang kedua, penjualan barang dagangan dengan syarat juga, ini juga betul. Kemudian diterima kembali sebagian barang telah dijual. Berarti ini piutangnya berkurang. Pembayaran beban angkut penjualan, ini nggak ada hubungannya dengan piutang. Penerimaan pelunasan piutang dagang, berarti ini piutangnya berkurang. Sedangkan ini pertanyaannya adalah piutang dagangnya bertambah, berarti jawabannya adalah yang 1 dan 2. Jawabannya adalah yang B. Itu ya. Selanjutnya, nomor 9, pada tanggal 1 Juni 2022 dijual barang dagangan pada toko Wahyu, kemudian tanggal 3 Juninya diterima kembali, berarti ini retur, ya, berarti tanggal 1-nya kita ngejual barang 5.500.000, besoknya atau tanggal 3 Juninya dibalikin lagi tuh sama pembeli kita sebesar 500.000. Nah, berarti jurnal yang tepat untuk tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni itu pada saat kita menerima barang kembali yang telah kita jual. Berarti debitnya apa? Jurnalnya gimana? Nah, pada saat tanggal 1 Juni nih, ya, 1 Juni, jurnalnya pada saat 1 Juni itu kita mencatat dengan cara mendebit piutang. Piutang sama penjualan kan? Sebesar 5.500.000.
sama penjualnya juga 5.500. Nah, pada tanggal 3 Juninya dibalikin. Berarti piutang kita menjadi berkurang. Ya, tanggal 3 Juni. Pada saat kita menerima kembali, berarti piutang kita berkurang, berarti sebelah kredit piutangnya. Ya, debitnya apa? Debitnya retur penjualan. Gitu ya. Sebesar 500.000 ya. Ya, sebesar 500.000. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang retur penjualan sama piutang dagang. Nah, berarti jawabannya yang ini. Yang C. Gitu ya. Biar mudah. Kalau lupa ya, misalnya apa, debit kreditnya apa, kita lihat saja pada tanggal 1 Juninya kita mencatat jurnalnya bagaimana. Nah, mencatat jurnal seperti ini. Berarti kalau dibalikin berarti piutang kita berkurang. Berarti piutangnya dikredit, tinggal gantinya debitnya apa? Retur penjualan. Oke, nomor 10. Pada tanggal 30 Agustus, PD Anugrah menghapus piutang toko coklat 2 juta. Kemudian pada tanggal 5 Septembernya, toko coklat mengabarkan jika sanggup melakukan pembayaran piutang usaha. Tanggal 6 September, toko coklat membayar piutangnya. Jurnal yang tepat untuk tanggal 6 September. Tanggal 6 September yang ini, berarti pada saat jurnal yang tepat tanggal 6 September 2020 adalah, nah, yang tanggal 6 September itu kan berarti yang ini nih. Pada saat toko coklat membayar piutangnya. Jadi tanggal 30 Agustus sudah dihapus piutangnya, sudah kita hapus karena mungkin toko coklat itu hilang atau bangkrut atau nggak tahu kemana lah, misalnya udah dihapusin aja sama PT Anugrah. Nah, pada tanggal 30 Agustus pada saat menghapus itu kan berarti piutangnya udah dihapuskan. Pada tanggal 30 Agustus pada saat menghapus piutang toko coklat berarti PT Anugrah itu mencatatnya dengan cara mencatat debitnya beban kerugian piutang ya, piutang. Kreditnya piutang dagang karena dihapus, berarti kan piutang dagangnya dikredit kan, hapus sebesar 2 juta. Nah, pada saat tanggal 5 nih udah dapat kabar nih udah dihapusin, ternyata tiba-tiba ada keajaiban, dia nelpon misalnya toko coklat itu mau bayar. Nah, berarti kan piutangnya dibalikin lagi. Tanggal 5 nih. Tanggal 5 September, berarti piutangnya munculin lagi kan, udah dinolkan kan, ternyata sanggup bayar, berarti piutangnya ke debitkan lagi. Piutang ininya ke kreditkan lagi, beban kerugian piutangnya. Kerugian. Jadi nanti nol, jadi balik lagi ke semula gitu. Nah, pada saat tanggal 6 September, pada saat bayar, berarti kan pasti pada saat bayar menerima uang kan, tanggal 6-nya. Berarti debitnya kas. Kreditnya apa? Piutang yang ini dikreditkan ya, dihapuskan, dihilangkan. Dikas sama piutang. Berarti yang mana? Yang ini, yang A. Ya, kas sama piutang usaha. Gitu. Demikian pembahasan untuk kisi-kisi soal PAT dari nomor 6 sampai 10. Berikutnya dari nomor 11 sampai 15 kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.